Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel Jejak Safa Erkan, channel yang membahas tentang staycation, tempat wisata, dan tempat kuliner. Jadi jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Di video kali ini Safa Erkan mau ngajak kalian staycation santai sambil main ke pantai. Destinasinya masih yang deket-deket dari Jakarta, yaitu di daerah Anyer. Tapi sebelum sampai ke penginapan, kita mau mampir dulu nih ke sebuah resto yang lokasinya tepat di pinggir pantai. View-nya bener-bener cakep banget. Kalau ke Anyer, teman-teman pasti udah pada tahu ya, kalau dari arah Jakarta kita keluar di pintu tol Cilegon Timur yang tadi kita lewatin. Nah, dari situ menuju Pantai Anyer udah gampang banget. Akses jalannya jelas, tinggal ikuti arah aja. Apalagi kalau udah ketemu kawasan pantainya, tinggal lurus-lurus aja. Jalanannya juga udah bagus, jadi perjalanan terasa nyaman dan gak bikin capek. Cocok banget nih buat road trip santai bareng keluarga atau teman. Video perjalanannya kita singkat aja ya. Sekarang ceritanya kita udah sampai di Ketapang Beach Resto. Untuk area parkirnya ini tuh luas banget, jadi gak perlu khawatir soal tempat. Terus di sebelah kanan juga ada fasilitas toilet dengan beberapa pintu. Jadi cukup nyaman nih buat pengunjung. Di resto ini kebanyakan menyajikan menu seafood. Tapi tenang aja, buat kalian yang kurang suka atau alergi seafood, di sini juga tersedia menu lainnya seperti ayam. Resto ini recommended banget. Selain makanannya enak, view-nya juga cakep banget. Bisa kalian lihat sendiri ya, posisi restonya tuh bener-bener di pinggir pantai. Jadi sambil makan kita juga bisa menikmati suara ombak dan pemandangan laut yang cantik. Anak-anak juga bisa banget nih main pasir di pinggir pantainya, tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua. Tempat makannya di sini juga banyak pilihan, mau yang langsung di pinggir pantai biar dapat view laut, atau yang model saung buat suasananya jadi lebih santai. Ini dia menu dan kisaran harganya. Selain makanan berat, di sini juga ada snack seperti kentang goreng, otak-otak, dan lainnya. Minumannya juga lengkap, termasuk kopi buat nemenin santai kalian. Untuk makanan yang kita pesan, ada ikan bakar, tumis kangkung, dan cumi saus padang. Dan serius ya teman-teman, kalau kesini wajib banget cobain ikan bakarnya, karena bumbunya tuh enak banget, meresap dan bikin nagih. Untuk semua makanan yang kita pesan ini totalnya habis sekitar 250.000 ya teman-teman. Masih cukup worth it sih, apalagi dengan porsi yang lumayan dan view pantai yang sebagus ini. Jadi selain makan enak, kita juga bisa sekalian menikmati suasana laut yang bikin makin betah. Nah, perut udah kenyang nih. Kita langsung lanjut perjalanan ke hotel yang mau kita inepin ya teman-teman. Dari Ketapang Resto, kita ambil arah kiri. Ini arahnya balik lagi ke Jalan Raya Anyer. Sebenarnya hotelnya tadi sempat kita lewatin sebelum ke Resto Ketapang. Tapi karena masih jam 11 siang, jadi kita putusin buat makan siang dulu. Jarak dari Ketapang Resto ke hotelnya juga nggak jauh, cuma sekitar 20 menitan aja. Di sini tadi sempat hujan sebentar teman-teman, tapi nggak lama kok. Habis itu langsung terang lagi, malah jadi tambah adem suasananya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Mambruk Hotel and Convention teman-teman.
Pas masuk, kita langsung dikasih kartu parkir sama security, lalu diarahkan untuk proses check-in di area belakang. Soalnya untuk saat ini lobi utamanya lagi dalam tahap renovasi. Di sini kita parkir dulu ya teman-teman untuk proses check-innya. Ini dia lobi utama hotelnya yang saat ini masih dalam proses renovasi. Jadi untuk sementara check-in dipindahkan ke gedung belakang, tepatnya di area ballroom. Nah ini juga sudah ada petunjuk arah ke front office-nya, jadi nggak perlu bingung, tinggal ikuti aja arahannya. Kita lewati lorong ini menuju ke arah ballroom-nya. Jalanannya juga cukup jelas, tinggal ikuti aja sampai ke area yang dituju. Nah ini pokoknya tempatnya tuh pas banget di ujung lorong ini tuh. Walaupun area ini dijadikan lobi sementara, tapi tetap terasa nyaman. Di sini juga disediakan banyak kursi yang nyaman banget untuk nunggu proses check-in atau check-out, atau sekedar beristirahat setelah perjalanan. Terus di bagian pojok juga ada fasilitas toilet, jadi tetap praktis dan bikin pengunjung merasa lebih nyaman. Untuk proses check-in sendiri gampang banget. Tinggal sebutin nama yang dipakai untuk booking, lalu tunjukin KTP. Dan enaknya lagi di sini nggak perlu deposit, jadi makin simpel dan cepat. Ini kita sudah selesai check-in dan mau langsung menuju kamar. Kita juga diantar oleh staf hotel yang ada di depan kita ini. Uniknya menuju kamar kita harus naik mobil lagi. Jadi stafnya nganterin sambil naik sepeda listrik. Tuh, seru juga ya. Teman-teman udah penasaran belum nih? Kita mau nginep di tipe apa dan harga menginapnya berapa sih per malamnya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Karena di akhir video aku bakal spill harga menginapnya. Nah, sekarang kita sudah sampai dan parkir di area ini teman-teman. Jadi posisi parkiran mobil kita tuh ada tepat di belakang kamar kita. Jadi aksesnya cukup dekat dan praktis. Ini juga barang bawaan kita dibantu diturunin dan dibawain sama stafnya. Pelayanannya helpful banget deh. Jadi bikin kita makin nyaman. Kita booking kamar tipe superior dan kebetulan dapat di kamar superior 9. Di bagian depan kamar ada area teras yang cukup nyaman, dilengkapi dengan 2 kursi dan 1 meja. Cocok banget buat duduk santai sambil menikmati suasana sekitar. Ini dia kamar kita nomor 6909. Yuk kita room tour. Assalamualaikum. Begitu masuk, menurut aku kamarnya tuh terasa cukup luas ya. Di dalam kamar ini terdapat 1 tempat tidur double bed yang empuk banget, lengkap dengan 2 buah bantal. Di sisi kiri dan kanan tempat tidur tersedia nakas yang cukup praktis buat kamu menyimpan barang-barang penting. Di pojokan dekat jendela ada meja kerja lengkap dengan kursinya. Di atas meja juga tersedia telepon, lalu kita juga dapat 2 botol air mineral. Selain itu disediakan juga kopi, teh, gula, 2 buah gelas, dan pemanas air. Oh iya, di sini juga ada lembaran informasi terkait adanya renovasi di area hotel. Untuk TV-nya juga cukup besar dan sudah smart TV ya teman-teman. Di dalam kamar ini juga sudah dilengkapi dengan AC, jadi tetap nyaman dan sejuk. Lalu untuk lemarinya konsepnya open space dengan beberapa gantungan baju yang praktis. Kita juga dapat slipper dan di bagian bawah terdapat mini kulkas yang berfungsi dengan baik. Kamu bisa menyimpan minuman dingin di sini. Sekarang kita lanjut lihat ke kamar mandinya yuk. Untuk kamar mandinya menurut aku juga cukup luas dan bersih. Begitu masuk ada wastafel dengan cermin yang besar.
Lalu kita juga dapat kelengkapan mandi seperti dental kit, hair cap, dan sabun mandi. Ini untuk area toiletnya, menggunakan kloset duduk yang kondisinya juga bersih. Di dalam kamar mandi ini juga tersedia tempat sampah dan tersedia juga 2 buah handuk. Nah, untuk area showernya sudah dilengkapi dengan rain shower dan hand shower. Bahkan ada keran khusus untuk berwudunya juga. Pastinya sudah ada water heaternya juga dong. Jadi tetap nyaman dipakai kapan aja. Di area shower ini juga tersedia sabun, sampo, dan conditioner. Jadi fasilitas di kamar mandi ini sudah cukup lengkap. Sekarang kita balik lagi ke dalam kamar nih. Kita mau lihat ke bagian jendelanya. Jadi kamar ini punya jendela kaca dengan ukuran yang cukup besar, bikin ruangan terasa lebih terang dan lega. Dari sini kita juga bisa langsung lihat ke arah taman sekaligus area parkir mobil kita. Selesai room tour, sekarang kita lanjut explore untuk lihat fasilitas apa aja yang ada di Hotel Mambruk ini. Dari kamar kita tinggal jalan lurus aja ke arah kolam renang. Di area kolam renang ini juga terdapat pool bar. Nah, di sini kita mau nukerin voucher welcome drink kita. Kita dapat 2 minuman ya teman-teman. Ini dia minumannya. Rasanya asem seger gitu, bikin melek deh. Dan fresh banget rasanya. Cocok diminum di suasana pantai kayak gini. Untuk area kolam renangnya, infinity poolnya cakep banget karena langsung menghadap ke laut. Di sini tersedia kolam renang dewasa dan juga kolam renang khusus anak-anak teman-teman. Untuk kolam anak ada pembatas tali seperti ini ya, jadi lebih aman. Tapi tetap pastikan anak-anak berenang dalam pengawasan orang tua. Di pinggir kolam renang juga tersedia banyak sunbed. Jadi bisa santai sambil menikmati suasana sekitar, sambil lihat view laut yang bikin rileks banget. Di area kolam renang ini juga ada pendopo teman-teman yang bisa digunakan untuk berbagai acara besar. Tempatnya cukup luas dan terbuka, jadi cocok banget untuk acara seperti gathering, acara keluarga, atau bahkan event tertentu dengan suasana outdoor yang dekat dengan pantai. Sekarang kita mau ke dermaganya nih teman-teman, atau bisa juga dibilang jembatan ke laut. Di hotel ini ada 2 dermaga yang keren banget. Jadi bisa pilih spot foto favorit kalian. Dari sini view-nya luas banget dan estetik. Cocok banget buat menikmati suasana laut. Dermaga ini juga jadi salah satu spot favorit tamu hotel buat foto-foto. Kita lanjut yuk teman-teman. Itu di depan ada area restoran. Besok pagi kita bakal sarapan di situ. Terus di sebelah kiri ada ruangan kaca yang bisa dipakai tamu hotel buat duduk santai. Cocok banget buat ngopi sambil menikmati suasana sekitar. Kita lanjut menuju dermaga yang kedua nih teman-teman. Mau foto-foto cantik di situ. Di dermaga yang ini juga gak kalah estetik dari yang pertama tadi. Di bagian tengahnya ada dekorasi bambu-bambu gitu, ditambah hiasan lampu yang bikin suasananya makin cantik. Apalagi kalau menjelang sore atau malam hari. View dari sini tuh cakep banget. Serius deh, bikin betah berlama-lama di sini. Anak-anak udah gak sabar mau main pasir di pantainya nih teman-teman. Ombak di pantai Hotel Mambruk ini terbilang cukup landai, jadi cocok banget buat anak-anak bermain di pinggir pantai. Kalau mau berenang di laut juga bisa, karena di sini sudah ada pembatas untuk area aman berenangnya. Tapi tetap ya harus dalam pengawasan orang tua, biar tetap aman dan nyaman. Setelah main pasir, di sini juga disediakan tempat bilas atau tempat cuci untuk mainan pasir anak-anak. Ini dia view dari drone-nya untuk area kolam renangnya. Kelihatan jelas banget ya dari atas
terlihat luas dan tertata rapi. Sekarang kita lanjut lihat fasilitas tempat nge-gymnya. Untuk ruang nge-gymnya masih berada di dekat area kolam renang. Jadi lokasinya cukup strategis. Posisinya ada di lantai 2. Jadi kita harus naik dulu nih ke atas. Untuk ruangan nge-gymnya memang tidak terlalu luas dan alat-alatnya juga tidak terlalu banyak. Tapi yang menarik kalau nge-gym di sini kita bisa langsung lihat ke area kolam renang. Tuh, karena ruangannya tuh full kaca menghadap keluar. Jadi tetap bisa olahraga sambil menikmati view, bikin suasana nggak bosen. Di Hotel Mambruk ini juga banyak area hijau terbuka yang luas. Jadi bisa banget dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan outdoor. Suasananya juga asri karena banyak pepohonan. Selain itu, di sini juga tersedia playground untuk anak-anak bermain. Ada perosotan dan ayunan. Jadi anak-anak bisa tetap aktif dan seru-seruan selama di hotel nih. Ini pencahayaan di malam hari di dalam kamar kita. Menurut aku sudah cukup terang ya teman-teman. Untuk area depan kamar juga pencahayaannya oke. Jadi tetap nyaman walaupun malam hari. Nah, ini pencahayaan di area kolam renangnya. Di pinggir kolam juga cukup terang. Jadi masih enak banget buat santai-santai di malam hari sambil menikmati suasana. Selamat pagi teman-teman dari Hotel Mambruk Anyer. Pagi ini kita mau sarapan dulu ya. Untuk restorannya berada di area kolam renang yang kemarin sudah kita lihat. Kemarin kita booking kamar sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Sedangkan untuk si kakak di sini dikenakan biaya tambahan sebesar 80.000. Jadi untuk anak usia 6 tahun ke atas sudah dikenakan biaya ya. Untuk pembayarannya di sini bisa cash atau pakai kris. Jadi lebih fleksibel dan lebih praktis. Untuk area makannya di sini tersedia pilihan indoor maupun outdoor. Dan untuk menu makanannya juga banyak banget pilihannya. Mulai dari makanan berat sampai yang ringan. Jadi tinggal pilih sesuai selera. Di meja yang pertama ini ada menu nasi uduk, lengkap dengan lauk pauknya seperti bihun goreng, tempe orek, dan irisan telur. Pas banget nih buat sarapan khas Indonesia. Lalu di meja berikutnya tersedia nasi putih dan nasi goreng ya teman-teman. Terus untuk sayurannya ada tumis kailan dan wortel. Di sini juga tersedia pasta dengan saus tomat. Lalu di sebelahnya ada kentang panggang. Dan di sebelahnya lagi ini ada ayam goreng tepung. Terus untuk aneka saus dan sambalnya juga lengkap. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Dan gak ketinggalan ada kerupuk juga buat temen makan kita. Buat yang suka makanan berkuah, di sini juga tersedia soto Lamongan. Di sebelahnya ada aneka gorengan seperti bakwan sayur, tahu isi, dan juga ada sosis. Jadi pilihannya makin lengkap nih. Di meja ini ada bubur dan ada kuah kaldunya juga. Dan berbagai kondimennya, jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut, di meja ini tersedia aneka pastry dan roti tawar. Di sini juga disediakan alat pemanggang roti. Tersedia juga selai blueberry dan strawberry sebagai pelengkapnya. Di meja ini terdapat aneka kue. Pilihan kuenya juga bikin ngiler dan cocok banget buat jadi penutup atau camilan setelah sarapan. Di meja yang bentuknya seperti perahu ini terdapat buah potong, ada semangka, melon, dan pepaya.
Lanjut, di sini juga tersedia koktail buah dan puding, lengkap dengan fly-nya. Cocok banget buat penutup sarapan. Buat kamu yang suka makanan manis, di sini tersedia aneka bubur manis. Ada bubur sumsum, bubur mutiara, bubur kacang hijau, dan bubur ketan hitam. Untuk gula dan santannya disajikan terpisah, jadi kita bisa atur sendiri sesuai selera. Mau lebih manis atau nggak manis, tinggal sesuaikan aja. Lalu di sebelahnya juga ada sereal lengkap dengan susu segar. Ini ada salad bar dan kondimennya. Disajikannya di dalam pendingin seperti ini. Jadi sayurannya tetap segar dan fresh banget. Cocok buat yang mau sarapan lebih sehat. Ini untuk meja aneka minumannya. Di sini tersedia kopi dan teh hangat dan ada beberapa pilihan minuman lainnya. Kalau mau minum kopi seperti latte atau cappuccino bisa pesan di sini ya teman-teman. Tapi untuk menu kopi tersebut dikenakan biaya tambahan. Untuk yang di luar ini ada live cookingnya teman-teman. Di sini ada martabak manis, terus ada kue cookies, ada pancake, dan ada waffle yang dimasak langsung. Jadi bakal lebih enak karena disajikannya masih hangat-hangat gitu. Selain itu juga ada bakso sapi kuah lengkap dengan kondimennya. Mantap nih, pagi-pagi makan bakso yang pedes biar langsung melek. Hangatnya kuah plus pedesnya sambal cocok banget buat mulai hari di suasana liburan. Cie. Untuk egg cornernya tersedia telur mata sapi dan omelet yang bisa dibuat sesuai selera. Ini beberapa makanan sarapan yang kita ambil. Ada nasi goreng lengkap dengan lauknya, bakso kuah, bubur manis, telur, buah potong, dan juga kue cookies. Di sini aku coba nasi gorengnya, rasanya menurut aku sih biasa aja. Untuk ayam goreng tepungnya juga agak keras di bagian tepungnya nih teman-teman. Tapi untuk bakso kuahnya ini enak. Dan untuk bubur manisnya juga enak. Mungkin untuk makanan beratnya bisa lebih ditingkatkan lagi ya dari segi rasa. Biar nanti ke depannya bisa lebih sesuai dengan ekspektasi tamu. Apalagi untuk menu-menu utama. Semoga aja ya teman-teman pas balik lagi ke sini nanti rasa makanannya tuh udah lebih oke dan makin enak. Setelah sarapan ini, anak-anak langsung minta main ke pantai. Emang seru banget sih main di pantai pagi-pagi gini. Belum terasa panas, jadi masih sejuk dan nyaman banget buat main pasir atau sekedar jalan santai. Oke deh, sekarang saatnya aku spill untuk harga menginap di Hotel Mamburg Anyer. Kemarin aku booking kamar tipe superior. Dapat harga di sekitar 900 ribuan sudah termasuk pajak dan juga sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Kekurangan di dalam kamarnya menurut aku hanya tidak ada tempat sampah dan cermin di dalam kamarnya. Jadi kalau mau buang sampah atau kita mau ngaca harus ke kamar mandi dulu. Selebihnya udah oke banget ya. Jadi menurut aku masih cukup worth it dengan fasilitas hotel yang lengkap dan view yang didapat. Sekian dulu ya review Mamburg Hotel and Convention dari Jejak Safa Erkan. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari penginapan di daerah Anyer. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.